Oke, untuk teman-teman yang kemarin nanya, Bang, motor ini cocok buat ojol. Cocok ya. Ini saya lagi narik nih buat ojol ya. Hari ini ya. Baru dapat satu orderan nih. Ya. Ini aplikasinya. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini tuh saya mau review lagi penggunaan motor Yamaha Gear Ultima yang sudah mencapai odometer 11.000 ya. Jadi kita lihat dulu odometernya ya teman-teman. Ini sudah mencapai 11.079 ya tepatnya ya. Jadi ini sebenarnya udah masuk servis gratis yang keempat ya teman-teman di odometer 10.000. Tapi karena saya belum sempat bawa ya, jadi ini juga nggak kita servis dulu. Nanti kalau sempat ya. Kemudian juga saya baru ganti oli mesinnya kemarin di odometer berapa ya? Odometer 10.000 tuh saya ganti olinya, oli mesin. Jadi ya nanti dulu ya, mudah-mudahan gak apa-apa ya, mudah-mudahan bengkel resminya juga masih terima. Nanti untuk servis yang keempat itu kita dapat filter udara ya, kita dapat filter udara nanti, dan nanti dapat filter udara sama oli mesin ya. Jadi motor ini tuh di servis yang keempat masih dapat oli mesin ya, kalau oli gearnya enggak. Jadi cuman 2 item itu aja teman-teman. Yuk kita review sebentar ya. Ini saya tuh tadi bisa narik lagi ya teman-teman, bisa kerja ojol lagi nih teman-teman ya. Untuk hari ini saya udah dapat satu orderan ya. Kalau saya lagi berada di kota Banda Aceh, saya tuh bisa narik ojol teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang nanya nih untuk motor ini bisa nggak untuk ojol, ya bisa ya. Saya sebelumnya juga udah narik juga pakai motor ini. Kemudian saya pindah domisili ya. Kemudian saat ini lagi liburan ya, jadi balik ke kota Banda Aceh, bisa narik lagi ya. Ini buktinya ya. Nah ini aplikasi saya juga masih aktif teman-teman. Ini udah lama nggak aktif, tapi juga masih bisa digunakan ya. Mantap sekali ini Grab ya, masih bisa digunakan. Dan udah dapat satu orderan tadi, jarak dekat aja, ongkosnya 8.000 ya. Ini saya berada di kampus USK ya teman-teman. Jadi di seputaran kampus USK, dan tadi saya ngantar orderan ke situ juga teman-teman, mahasiswi ya, dekat situ ya. Dan ini aplikasi juga masih aktif. Jadi sambil nunggu orderan kita ngevlog dulu lah ya. Kita review lagi nih motor Yamaha Gear Ultima. Kira-kira apalagi nih yang mau kita bahas ya. Yang kerasa sih untuk kita bawa sehari-hari sih nggak ada kendala ya motor ini. Sampai detik ini tuh nggak ada kendala teman-teman ya. Kemarin juga baru saya bawa jauh nih teman-teman ini motor. Jadi itu ada di video saya sebelumnya ya. Saya tuh 2 motor waktu itu ya, sekitar minggu lalu itu kami menempuh jarak sekitar 500 km juga teman-teman, dari Kota Blangkejaan itu Kabupaten Gaya Luas, yang mana di situ terdampak berat ya, bencana banjir bandang Sumatera kemarin. Makanya kami tuh pas liburan ya, tentu aja langsung memutuskan untuk kemari ya. Memutuskan tuh kemari, jaraknya tuh dari Gaya Luas menuju ke Kota Banda Aceh sekitar 500 km. Dan kita nginap semalam di Kota Melabuh ya. Jadi jaraknya segitu teman-teman. Motor ini tuh sebenarnya baru jalan jauh ya, tapi memang tidak ada kendala sama sekali di jalan ya. Di video saya sebelumnya itu ada sih saya sebutkan ya, kalau di rute kami itu kan rute pegunungan ya, udah pasti Matic ini di mana-mana kita kendalanya di pengereman depan ya. Pengereman belakang itu nggak ada kendala teman-teman. Jadi pengereman depan ini yang jadi kendala kalau di jalan pegunungan yang nurun terus gitu ya. Jadi kemarin tuh ini panas sekali sampai berubah warna ya, cakramnya itu sampai berubah warna. Dan ini saran juga untuk teman-teman yang berada di pegunungan ekstrim, yang sering nurun-nurun pakai rem ya, itu di upgrade aja cakramnya teman-teman, karena ini cepat sekali panasnya. Yang bawaan ini ya cepat sekali panasnya. Bagusnya di upgrade aja yang bagus ya, yang harganya mungkin agak lebih tinggi. Tapi kalau yang untuk di perkotaan sih tidak ada kendala sama sekali ya. Ini bisa pakai sampai puluhan tahun ya cakram ini kalau kalian tuh berada di perkotaan kayak gini ya. Nah untuk rem belakang juga aman sekali teman-teman motor ini.
Jadi ibaratnya motor ini tuh udah saya uji coba teman-teman, di jalur pegunungannya ekstrim udah saya uji coba, itu nggak ada kendala sama sekali ya. Dan untuk CVT-nya juga aman sekali teman-teman, nggak ada yang panas berlebih atau apapun, bau apapun nggak ada teman-teman ya pas jalan kemarin. Jadi untuk CVT-nya pas saya udah sampai di Kota Banda Aceh itu udah mulai kerasa gredek ya teman-teman, karena memang CVT-nya ini tidak pernah diservis ya. Jadi di servis gratis itu nggak ada item untuk servis CVT ya teman-teman. Jadi memang ini inisiatif kita sendiri untuk servis CVT ya. Kalau normalnya mungkin sekitar 7.000 atau 8.000 tuh harus servis ya teman-teman ya untuk CVT. Tapi ini udah 11.000, wajar sekali kalau udah mulai gredek ya. Dan saya udah pernah buka juga ya, memang udah kotor ya teman-teman. Cuman kemarin saya sempat bersihkan juga, tapi di bagian sininya tuh nggak saya buka, di bagian mangkoknya itu sama puli sama kipasnya tuh nggak saya buka karena nggak ada kuncinya ya. Dan saya cuman bersihin di baknya ini aja, dan memang udah kotor teman-teman. Dan harus dikasih apa ya, dikasih grease gitu-gitu ya, memang harus diservis, dibuka semua, dibersihin, itu pasti gredeknya hilang teman-teman. Dan kalau mau gredeknya tetap aman ya udah pasti kalian harus upgrade di mangkoknya ya, gitu-gitu ya teman-teman. Untuk yang lain-lain nggak ada kendala sih, karena kemarin untuk jalur kami di pegunungan ya, kami bawa 2 motor ya, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Jadi nggak ada kendala lainnya sih. Kita waktu itu tuh masuk jalur lumpur juga ya teman-teman, lumpurnya udah setinggi gini ya. Jadi memang ini kemasukan lumpur ya sini ya, tapi masih aman aja teman-teman ya. Masuk air juga ya, lintasan sungai juga kita masuk pakai motor ini. Jangankan motor ini, motor Mio Sporty saya aja, motor Mio Small saya aja itu masih aman ya teman-teman kemarin ya. Jadi apalagi motor ini tuh udah pasti aman sekali teman-teman. Sebenarnya saya untuk sejauh ini sih sangat puas ya sama motor Yamaha Giro Ultima, itu sangat puas ya. Untuk teman-teman mungkin yang ada pendapat lain, yang udah mau beli atau yang udah pakai, silahkan komen di kolom komentar ya. Mungkin kemarin ada juga yang nanya ya, banyak yang tanya, cuman saya kemarin itu pas kami di Aceh tuh lagi kondisi bencana ya, jadi nggak ada jaringan waktu saya tuh lagi di Kabupaten Geluas, nggak ada jaringan, jadi nggak sempat saya jawab. Sampai ada yang saya baca itu, sampai saya bales chatnya, saya bales komentarnya, ternyata si abangnya ini udah beli duluan motor ini teman-teman. Dia tuh pas mau beli nanya dulu di channel saya di kolom komentar, tapi setelah saya balas malah abangnya udah beli duluan. Jadi seperti itu ya teman-teman, mohon maaf sekali karena kita kemarin memang hampir 3 minggu ya, 3 minggu tanpa sinyal di Kabupaten Geluas ya. Untuk ban juga aman teman-teman ya. Untuk ban juga aman. Ban ini bawaan baru, belum pernah ya, alhamdulillah belum pernah kenapa-napa, belum pernah bocor ya. Depan belakang itu aman sekali teman-teman. Saya kira untuk ban belakang ini juga bisa jadi masukan ya untuk teman-teman. Kalau kalian tuh sering di jalan basah ya, sering di jalan basah, bisa di bisa dicari aja yang cocok untuk jalan basah teman-teman. Karena untuk ban yang bawaan belakang ini sebenarnya lebih cocok untuk jalan kering nih teman-teman. Untuk kering memang lengket sekali ya, karena komponnya dia soft, kemudian dia nggak ada garis tengahnya. Lihat teman-teman, ini dia bunganya seperti ini, beda sama yang depan ya. Yang dia kan beda sama yang depan nih, dia nggak ada garis tengahnya, jadi ini agak sedikit licin teman-teman kalau di jalur basah nih. Jadi saya tuh kemarin cukup hati-hati ya, karena rute kami itu memang jalur basah semua ya. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa juga teman-teman. Maksudnya kalau kita nggak ketemuin jalan basah yang berlumut, itu nggak bakal kepleset gitu. Kalau jalan basah juga ya hati-hati aja gitu, nggak bisa nikung-nikung maksudnya ya, nggak bisa all out teman-teman ya. Untuk lampu juga aman ya, untuk lampu perlampuan terang ya, cukup lah ya. Untuk jalur lintas nasional cukup teman-teman, walaupun di lokasi yang sangat-sangat gelap. Kami juga kemarin tuh waktu di lokasi gelap itu malah hujan lagi ya teman-teman, dan motor ini cukup lah, penerangannya tuh cukup lah untuk di lokasi gelap tanpa penerangan ya. Bahkan kemarin pas kami kan 2 motor ya, Mio saya tuh kan
lampunya bohlam ya. Jadi motor ini tuh saya suruh ke depan, istri saya tuh saya suruh ke depan, saya di belakangnya ngikutin. Karena memang pakai lampu bohlam itu parah sekali teman-teman. Nggak kelihatan apa-apa ya, parah sekali. Jadi sampai di kota Banda Aceh kemarin baru aman lah teman-teman ya. Alhamdulillah nih kita sudah sampai di kota Banda Aceh sekarang nih ya. Untuk teman-teman yang mau apa ya, yang mau tahu lebih lagi misalnya di lokasi-lokasi di kota Banda Aceh bisa langsung komentar aja teman-teman. Mana tahu saya sempat datengin ya, itu sempat buatin videonya, nanti saya buatkan gitu ya teman-teman. Oke, segini aja nih untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.